Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mona Rahmatul Jana dari Divisi Finance. Hari ini minggu keempat di bulan November, week keempat untuk pembuatan video. Di sini saya mau sharing tentang 10 tanda orang toksik di kantor. Kita sering dengar istilah-istilah kayak lingkungan yang toksik, lingkungan kerja yang toksik, atau kita juga sempat merasakan kehadiran orang-orang yang toksik, atau mungkin kita sendiri merasakan toksik itu sendiri gitu. Jadi ini kita memastikan bahwa 10 tanda ini ada di diri kita apa bukan. Semoga enggak ya. Pertama adalah suka bergosip. Tanda pertama kalau kamu adalah karyawan yang toksik di kantor yaitu adalah suka bergosip. Apalagi kalau seandainya banyak yang tahu bahwa kamu itu adalah gudang gosip gitu kan. Kita sebagai karyawan yang baik, kita harus bisa membedakan antara kehidupan yang pribadi dengan kehidupan pekerjaan. Jadi kita tidak perlu untuk membicarakan orang lain, apalagi jika itu belum tentu kebenarannya gitu. Jadi kita nggak perlu lah gitu kita ngomongin orang lain di jam kerja, atau kita ngomongin teman-teman kerja kita yang belum tentu kebenarannya itu belum belum pasti gitu kan. Tapi bukan berarti kita juga nggak boleh berbicara gitu. Kita bisa sharing sama teman kerja tentang pekerjaan atau hal-hal positif lainnya gitu. Banyak hal yang kita bisa lakuin, berbicara dengan orang lain di tempat kerja tanpa harus bergosip tentang orang-orang tertentu. Terus yang kedua, sering mengeluh. Eh, Lelah tentu, kerja itu pasti capek. Nggak ada kerjaan yang nggak capek. Semua pekerjaan itu pasti capek. Mengeluh juga bukan hal yang buruk, boleh mengeluh. Kita nggak boleh ngerasa kayak terbebani, tertekan, stres. Ngeluh itu boleh, itu harus. Hanya saja jika terlalu sering, itu merupakan tanda bahwa kita itu adalah karyawan yang toksik gitu. Jadi kalau seandainya kita sering mengeluh, kita bisa mempengaruhi rekan kerja kita gitu. Pada saat kita mengeluh, rekan kerja kita melihat dan membuat teman-teman kita jadi ikutan, ah iya sih, ikut-ikut jadi ikut ngeluh gitu di kantor. Yang lebih perlu dihindari lagi adalah mengeluh hingga berbicara hal yang buruk tentang rekan kerja atau atasan kita. Itu hal yang harus kita hindari. Kemudian yang ketiga, sering bad mood. Sering bad mood di kantor juga merupakan tanda bahwa kita adalah pekerja yang toksik. Pasalnya, seperti mengeluh, bad mood juga merupakan emosi negatif yang bisa membuat orang lain tidak nyaman. Kalau kamu suka bad mood di kantor, ya kita harus bisa ngatasin bagaimana cara kita untuk biar kita nggak bad mood lagi. Banyak hal yang bisa kita lakuin, seperti kayak sharing dengan orang lain, atau ngobrol, atau bisa dengerin musik mungkin di kantor gitu kan, atau kita bisa jalan-jalan kemana dulu gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakuin untuk kita agar tidak bad mood lagi. Kemudian yang keempat, tidak mau mengakui kesalahan. Ini adalah hal yang gimana ya, kita itu perlu banget menghindari hal-hal yang seperti ini, karena jika kita memang ngerasa salah, kita harus harus ngaku bahwa kita itu salah gitu. Kalau ya salah ya, oh iya kita salah, saya salah, maaf ya gitu kan. Kalau emang kita melakukan kesalahan gitu, nggak perlu nutup-nutupin jadi sok bener lah, atau membebankan kesalahan ke orang lain, atau kita jadi sok pintar atau kayak gimana. Nggak perlu. Kalau emang salah ya kita harus bisa mengakui kesalahan tersebut. Kemudian yang kelima, orang-orang menghindari. Jadi kalau seandainya kita ngerasa cenderung dihindarin sama orang, berarti ada yang salah nih sama kita. Misalnya kita lagi berbicara sama orang, terus orang tiba-tiba kayak nggak nyaman sama kita gitu kan. Berarti emang ada yang salah nih sama kita, kok dia bisa nggak nyaman sama kita gitu. Bahkan mereka nggak ingin berpapasan sama kita gitu kan. Bisa jadi karena mereka memang menganggap kita itu toksik dan kurang nyaman berada di sekitar kita karena memang suatu hal. Mungkin memang ada sifat atau kebiasaan kita yang secara umum tidak disenangi rekan kerja, maka dari itu kita harus bisa saling menghargai sama rekan kerja gitu kan, saling bisa memahami gitu. Jadi kita di antara teman kerja satu sama lain jadi enak untuk berkomunikasi. Kemudian yang keenam adalah tidak suka membantu.
Tanda karyawan toksik di kantor adalah tidak suka membantu rekan kerja lainnya. Selain itu, kalau kamu suka menyembunyikan informasi penting, itu juga bukan sifat yang baik. Seseorang rekan kerja harus kooperatif dan mendukung satu sama lain. Jika memang ada informasi yang penting, ya kita harus bisa sharing, kita harus bisa sampaikan gitu. Tentu kalau rekan kerja butuh bantuan ya jangan ragu-ragu buat ngebantu. Bisa saja suatu hari nanti kita yang butuh bantuan mereka. Kemudian yang ketujuh, senang melihat orang lain susah. Kalau ada perasaan senang ketika rekan kerja melakukan kesalahan atau dimarahin, kamu perlu memperbaiki diri. Itu pasti ada yang salah sama kamu. Sifat negatif tersebut tidak bermanfaat di tempat kerja atau menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Daripada begitu, ya gimana gitu kan? Itu nggak baik sih. Kita ngerasa kalau ada ngeliat teman kita yang salah, kita jadi seneng gitu kan? Itu berarti ada yang salah sama kita. Kita nggak boleh punya perasaan seperti itu. Kemudian yang kedelapan, paling tahu segalanya. Kita ngerasa paling pinter. Kita ngerasa diri kita tuh selalu benar gitu kan. Kita di tempat kerja nggak bisa melakukan seperti itu. Kita harus bisa menerima opini orang lain, masukan orang lain. Jangan sampai karena kita ngerasa pinter, kita jadi nggak mau dengar omongan orang gitu. Dan sifat pengerasa paling tahu segalanya itu sifat-sifat orang yang nggak bisa maju menurut saya gitu, karena kita nggak bisa menerima informasi, kita nganggap diri kita terlalu hebat, kita nggak mau dengar omongan orang lain. Itu menurut aku tidak bisa menghargai orang lain ya. Kemudian yang sembilan, senang membicarakan tentang diri sendiri. Menjadi rekan kerja yang gemar berbicara pada dasarnya bukan hal yang buruk. Dengan catatan kamu tidak selalu berbicara tentang diri sendiri. Ini membuatmu terkesan sombong dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi kalau seandainya kita ngerasa kita itu bagus dalam suatu hal gitu, kita membanggakan di depan orang gitu, itu jadi merasa orang lain bakalan gak nyaman ngobrol sama kita gitu kalau seandainya kita sering membicarakan tentang diri kita sendiri, betapa hebatnya kita, betapa wownya kita, buat apa gitu kan. Itu bakalan ngebuat rekan kerja kita malah menghindari kita. Kemudian yang ke-10, diskriminasi golongan tertentu. Di tempat kerja sangat penting untuk jadi orang yang bisa merangkul siapa aja. Kalau kamu ngerasa ingin menghindari rekan kerja di kantor, mungkin ini tanda bahwa kamu toxic. Contohnya, kamu nggak mau berteman sama si A karena dia levelnya di bawah aku, atau kamu nggak mau berteman sama si B karena dia jabatannya kurang tinggi dari aku. Buat apa ngelakuin hal kayak gitu gitu? Itu kan mendiskriminasikan rekan kerja kita, teman kerja kita gitu. Kita tuh bekerja di tempat yang sama, digaji oleh orang yang sama. Apa yang mau kita sombongin? Apa yang harus kita bedakan gitu? Kita tuh bekerja ya untuk perusahaan yang sama, digaji dengan orang yang sama. Jadi menurut aku itu hal yang kayak apa sih gitu? Kayak gitu tuh kenapa gitu? Itu kan nandain banget bahwa kamu tuh sebenarnya orang yang toksik menurut saya gitu kan. Jadi itu adalah 10 tanda bahwa ada orang-orang yang toksik di kantor. Yang pertama adalah suka gosip, kedua sering mengeluh, ketiga sering bad mutan, keempat tidak mau mengakui kesalahan, kelima orang-orang menghindarimu, keenam tidak suka membantu, ketujuh senang melihat orang lain susah, kedelapan merasa paling tahu segalanya, ke-9 senang membicarakan tentang diri sendiri, dan ke-10 mendiskriminasikan golongan tertentu. Jadi semoga 10 tanda ini nggak ada di diri kalian ya, karena kita dalam suatu tim, satu perusahaan, satu tempat kerja, kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.